Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal himpunan. Oke, kita bisa lihat contoh. Yang pertama itu kita bisa lihat soalnya, di mana S itu kita ketahui dia termasuk bilangan semesta. Ya, bilangan semestanya itu yaitu bilangan asli kurang dari 17. Kemudian ada dia himpunan A, di mana anggota himpunan A, X lebih kecil 5, dan ya 5 lebih besar dari X-nya itu sendiri, kemudian dia lebih kecil sama dengan 12. Ya, terbalik dia sebenarnya, itu X-nya di tengah ya. Itu X elemen semesta. Kalau dia ini X bilangan genap ya. X bilangan genap. Oke. Kita bisa tentukan dulu, ini tentukan katanya A irisan B, kemudian A gabungan B, kemudian A selisih B, kemudian kita nanti disuruh untuk mencari A komplement dan B komplement, dan terakhir mencari A plus B ya, A plus B. Oke, kita akan jawab. Yang pertama tadi kita tentukan dulu S-nya ya. S-nya tadi katanya bilangan asli. Bilangan asli itu dari tadi soal kita 0 sampai 17 ya. Coba kita lihat ya, kita ulangi. Kita lihat di sini bilangan asli kurang dari 17. Jadi kita terlebih dahulu kita cari dulu bilangan asli itu yang kurang dari 17 ya. Bilangan asli itu kurang dari 17 ya. Jadi kita buat bilangan aslinya. Kita buat bilangan asli itu yang positif ya. Kita urutkan dari angka 1. Ya, jadi kita tulis dulu soalnya di sini. S ya. S. Kita buat bilangan aslinya dulu ya. Kita ini kan bilangan aslinya berarti dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 16 karena kurang dari 17. Ini dia semestanya. Kemudian tadi ada bilangan himpunan A. Oke, himpunan A. Himpunan A-nya tadi katanya di sini, kita cek lagi soalnya. Ada dia X lebih besar 5, lebih kecil sama dengan 12. Ya, berarti kita bisa tuliskan ya. Bisa kita tuliskan. Itu dia. Tadi katanya A-nya itu X-nya sebenarnya tadi harusnya gini, X 5 sama dengan 12. Berarti X-nya itu lebih besar dari 5, berarti dimulai dari angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada tanda sama dengan, maka angka 12 itu kita ikutkan. Oke, kemudian ada himpunan B. Oke, himpunan B-nya di situ kita lihat lagi soalnya tadi di slide sebelumnya. Dia X-nya itu lebih besar sama dengan 8, dia bilangan genap. Jadi hanya bilangan genap aja yang kita ikutkan. Ya. Dari angka 8, berarti 8-nya ikut. Berarti ini bisa kita tulis tadi. Katanya di situ tadi X-nya ya. X-nya lebih besar sama dengan 8, lebih kecil sama dengan 17, tapi harus bilangan genap. Jadi bilangan genap yang ikut ini berarti 8 ikut ya. 8, 10, 12, 14, 16. Kalau dia X-nya kurang lagi sama dengan 17. 17 bukan termasuk dari bilangan genap. Oke,
Kalau kita udah dapatkan seperti ini, udah kita jabarkan, anggota si A udah kita ketahui, anggota si B udah kita ketahui, kita tinggal mencari soal yang mau kita tentukan. Yang pertama tadi ada dia soalnya A irisan dari B. Arti irisan ada di anggota A, ada di anggota B. Kita bisa lihat di soal kita ini, ya, yang ada di A, ada di B. Kita perhatikan, ini ada 8, ini ada 8, 10, 10, kemudian ada 12, ada 12. Berarti angka yang kita gariskan yang biru tadi, itulah dia hasil dari A irisan B. Maka hasilnya 8, 10, 12 ya. Nah, ini dia. 8, 10 sama 12. Jadi hasil dari A irisan B 8, 10 sama 12. Oke. Kita cari yang B. Untuk menentukan yang B, A gabungan dari B. Artinya apa? Anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Maka kita tulis semua anggota yang ada di sini. Apabila angkanya sama, cukup dituliskan satu kali saja. Maka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Gini dia. Oke. Sebelum saya lanjut untuk menentukan yang selisih, nanti kamu bisa menggambarkan ini dalam bentuk yang namanya diagram Venn. Ada namanya diagram Venn. Diagram Venn. Kalau ada nanti A irisan B hasilnya seperti ini, maka buat dulu sebuah kotak ya. Kotak seperti ini. Ya. Kamu tulis nanti himpunan A sama himpunan B seperti ini kamu buat. Ini anggap dia A. Kemudian yang ini yang B. Ini yang B ya, yang biru ini saya buat yang B. Ini B. Kemudian kita tulis anggota si B di sini 8, 10, 12, 14, 16 ya. Sedangkan si A 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tadi hasilnya irisan A irisan B ada di A, ada di B. Berarti dia di tengah-tengah ini. Karena dia masuk di A, lingkaran A masuk di lingkaran B. Makanya dia berada di tengah ini. Jadi kita tulis di sini ya. Di tengah-tengah ini kita tulis dia. Nah, ini dia. Saya ini kan di sini. Jadinya 8, 10, 12. Nah, ini yang tanda hitam ini hasilnya. Namun nanti kita arsir ya. Kita setelah nanti diarsir. Ini diarsir biasanya kita arsir ya. Kita arsir pakai yang hijau. Ini kita arsir. Nah, ini menandakan arsiran ini hasilnya, wilayah hasilnya. Kemudian kita tulis anggota si A. Si A-nya tadi yang mana? 6, 7, 9, 11. Itu di sini. Dia nggak masuk. 7, 9, ya 9, 11. Kemudian yang si B-nya kita tuliskan anggota si B. Ya, anggota si B-nya 14 dan 16. Dan kamu buat di sini di pojok biasanya semesta. Kamu tulis anggota yang semesta yang nggak ada di sini, yang di kotak ini. Berarti angka 1. Ya, kita tulis di sini. Angka 1, 2, terus 3. Angka 4 udah ada di dalam ini. Atau enggak? Kalau belum ada ditulis di luar aja. 4, terus angka 5 enggak ada ya. 5. Angka 6 ada di dalam ini, enggak usah ditulis lagi. Jadi nanti yang ditulis di luar semesta ini, dia cukup angka dari semesta ini yang enggak ada di himpunan A dan himpunan B ini. Jadi dari sini dia nanti terletak di luar. Ya, di luar. Ini kalau kita menggambarkan diagram Venn pada irisan. Kalau kita ingin menggambarkan pada gabungan, berarti kalau gabungan itu yang diarsirnya nanti tetap gambarnya seperti ini. Karena apa? Karena dia di tengahnya itu ada. Ya. Di tengahnya ini ada 8,
10, 12. Di sininya 6, ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. 6, 7, 9, 11. Dan ini 14, 16. Buat nanti di sini semesta, angka yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian angka berapa lagi yang belum ada nanti ya ditulis lagi di sini. Ya, di sini nggak ada 13 ya. 13, 15 sama 17. Jadi kalau dia gabungan yang perlu kita arsir itu dia semuanya diarsir yang ini. Nah, ini diarsir semua. Nah, gitu. Ini juga membuatnya diagram Venn. Ini diagram Venn pada gabungan. Jadi nanti cari dulu hasil irisannya biar kamu bisa membuat seperti ini. Ya. Ini diagram Venn yang nomor untuk yang A, ini yang ke sini. Yang B ini untuk kemari. Oke. Jadi hasilnya nanti bisa kamu jabarkan satu-satu. Ya. Ini masih irisan dan ini gabungan. Kita lanjut ke bagian yang mencari ini ya. Mencari ya, hapus dulu. Kita cari selanjutnya bagian yang selisih. Oke. Selisih. Kita cari yang bagian selisih. A, yang C, A selisih dari B. Arti selisih berarti anggota yang tidak ada berada di B. Berarti yang nggak ada di B itu yang mana saja. Bisa kita lingkari ya. Kita buat aja warna orange ya. Untuk yang C ini warna orange. Jadi yang nggak ikut berarti nanti 6, 7, 9, sama 11. Jadi ini hasilnya 6, 7, 11. Jadi 14 sama 16 ini bukan termasuk hasil dari A selisih dari B. Maka nanti ini artinya di sini ini nanti hasilnya 6, 7 ya. Kemudian 9 tadi dan 11. Ini hasilnya 6, 7, 9, 11. Kalau mau buat diagram Venn-nya gimana? Diagram Venn-nya gampang seperti yang tadi lagi. Buat dulu sebuah persegi ya, atau persegi panjang boleh. Nah, kira-kira seperti ini buat semestanya. Semestanya angka di luar yang tadi. Makanya tetap karena dia himpunan A sama himpunan B. Jadi gambarnya sama juga seperti tadi. Gini dulu, baru gini dulu. Yang di tengah tadi yang mana? 8, 10, 12. 8, 10, 12. Ini himpunan A, ini himpunan B. Anggota dari si B tadi itu 14 di sini ya, sama 16. Sedangkan anggota si A tadi yang sebelah sini ya, yang enggak masuk berarti 6, 7, 9, 11. Hasil dari A selisih B ini dia 6, 7, 9, 11. Jadi yang diarsir itu yang ini. Nih, ini yang diarsir. Nah, oke, kalau tadi irisan yang di tengah yang diarsir. Kalau gabungan semua diarsir, kalau dia selisih yang ininya saja yang diarsir. Ini dia gambar dari diagram Venn untuk yang C yang ini. Ya. Jadi caranya seperti ini untuk menggambarkannya nanti. Terus kita lanjut ke ininya lagi ya, yang D. Kita lanjut untuk yang D. Kita lanjut yang D. Kalau yang D kita disuruh untuk cari, yang D itu kita disuruh untuk cari A komplement sama B komplement. Nah, ini gampang aja. A komplement itu anggota si A ini kan 6, 7, 8, 9, sampai 12. Berarti kalau A komplement itu hasilnya kita lihat dari yang semesta.
angka yang selain daripada di sini. Berarti angka 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota si A. Berarti bukan komplement dia. Berarti lanjutannya sampai 16 di sini. Berarti dia hanya di sini sampai 12. Kita sambung jadi 13 ya. 14, 15, 16. Nah, jadi ini dia A komplement. Oke, ini dia A komplement dia. Kemudian kalau kita mau mencari B komplement, begitu juga dengan B komplement. Angka selain yang ada di anggota si B yang terdapat di semesta. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ikut nggak? Oh, ada angka 8. Berarti angka 8-nya nggak ikut. 9, 10 ada, 11, 12 ada, berarti 12 nggak ikut, langsung aja 13, 14 ada, langsung aja ke 15, ya sampai 16, 16-nya ada, berarti sampai 15 aja. Nah, ini dia. Ini untuk menentukan A komplement dan B komplement. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau diagram pennya gimana kira-kira menggambarkannya ya? Jadi kalau menggambarkan diagram pennya gampang aja. Ini saya buat aja yang A komplement aja dulu. Nanti B komplementnya kamu pasti udah bisa. Ini untuk diagram pen yang A komplement. Jadi kalau yang A komplement itu buat seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke, ada anggota si A. Anggota si A-nya kamu tulis dulu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya tadi yang mana? Ini dia 1, 2, 3. Berarti di luar. Ini semesta. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16. Jadi yang diarsirnya di mana di sini? Yang di luar. Ini dia. Ini yang kita arsir. Karena ini hasilnya, bukan yang ini. Oke. Jadi nanti yang B komplementnya seperti itu juga. Ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk mencari B komplement. Ya, saya rasa kalau ini kamu pasti bisa nanti buatnya yang untuk yang B. Kemudian yang terakhir untuk yang E di situ ada himpunan A dijumlahkan dengan himpunan B. Kalau dia himpunan A ditambahkan dengan himpunan B sama dengan irisan tadi. Ya, sama dengan irisan tadi. Ini ada himpunan A, himpunan B. Jadi yang membedakannya di mana? Kalau irisan ada di A, ada di B. Kalau dia di sini, kalau dia dijumlahkan, yang nggak ada di A, yang nggak ada di B. Yang mana saja dia? Nih, 6, 7, 9, ya, 11. Ini selisih. Tapi kalau dia dijumlah, ini juga ikut. 14 sama 16. Nah, jadi nanti hasilnya ini. 6, 7, 9, 11, 14, 16. Nah, ini dia caranya. Kalau mau buatnya nanti tetap pakai gambar yang irisannya tadi yang pertama. Buat dulu semesta, masukkan nanti angkanya, buat seperti ini, ya. Ini himpunan A, himpunan B. Ini sebenarnya nggak boleh lewat dari persegi ini ya. Anggota si A-nya tadi di yang di luar 6, 7, ya, 9, 11. Sedangkan yang ini 14 sama 16. Yang di tengahnya tadi, yang irisannya 8, 10, 12. Maka kalau ditanyakan, himpunan A, yang ini himpunan A ditambah B, hasilnya yang ini. Ini yang diarsir, ini juga diarsir. Bedakan ya, kalau irisan yang di tengah, kalau selisih ininya saja, kalau dijumlah dua-duanya, ini diapain, diarsir. Oke, jadi cara menentukannya seperti ini. Ya, untuk menentukan ini semuanya seperti ini. Oke, ini untuk soal yang nomor 1 tadi. Kita lanjut untuk soal yang berbentuk kira-kira soal cerita. Ya, soal cerita. Ya, kita bisa lihat ini soal himpunan, aplikasi pada himpunan. Ya, hasil penelitian yang dilakukan terhadap 250
kakak, ya. Suatu desa ada katanya 60 pemilik sawah, 110 kakak itu penggarap sawah. Kemudian ada 100 orang, dia bukan keduanya, bukan pemilik maupun bukan penggarap. Kita mau cari banyak kakak yang memiliki sekaligus penggarap sawah, ya, penggarap sawah. Jadi penggarap sawah. Jadi nanti kita tulis dulu nanti total manusianya dulu, ya. Total manusianya kita tulis aja nanti. Total manusianya itu ada 250 ya. Total manusianya 250. Ya, kita tulis di sini di slide berikutnya aja biar dapat ya, biar kita aja baca satu-satu. Ada katanya 250. Berarti yang 250 itu tadi totalnya ya, total kakak. Berarti anggap aja N kakak. Total kakak itu tadi 250 kakak. Kemudian ada yang pemilik sawah. Anggap aja yang pemilik sawah ini NA. Pemilik sawah ya. Pemilik sawahnya 60 kakak. Kemudian ada yang 110 kakak. Anggap aja yang banyaknya ini. Ini penggarap. Tadi 110 kakak. Kemudian ada, ini bukan keduanya. Anggap aja dia enggak keduanya. Anggap aja NC aja lah. Ya, dia enggak keduanya. Dia enggak ada ini dan enggak ada ini. Jadi dia anggap dia di sini 100 kakak. Pertanyaannya, berapa orang dia bagian dari A dan B? Banyaknya A sama B. Ya. Jadi nanti untuk mencarinya ini caranya mudah saja. Kita urutkan aja nanti N kakak, nanti gunakan aja rumus seperti ini. Lebih singkatnya N kakak sama dengan, ini banyaknya kakak ya totalnya, NA dikurang dari yang ini. Ini saya anggap aja variabelnya X ya. Saya kurangi aja nanti jadi X dikurang X. Nah ini. Terus ditambah NB dikurangi X lagi. Ditambah mereka ini total banyaknya ini anggap X ya. Tambah X ditambah total NC. Nah ini dia. Nah, jadi caranya seperti ini aja nanti dibuat nanti kalau dia ada soalnya. Ini rumus aturannya lebih gampang. Ya, ini dia. Nah, jadi NKK-nya tinggal kita masukkan. NKK-nya tadi 250 ya. NA-nya tadi 60 dikurang X tambah NB-nya 110 dikurang X tambah X tambah NC. Banyaknya C-nya itu tadi 100. Jadi 250. Ini langsung kita inikan aja ya. Kita mana yang bisa kita habiskan, kita habiskan. Ini kita urutkan dulu lah. 60 tambah 110 ditambah 100 dikurang X kurang X tambah X. Ini habis ya, anggap habis. Tinggal negatif X. Oke, maka negatif X ini alangkah lebih bagus nanti kita pindahkan dia ke ruas kiri agar dia bernilai positif ya, bernilai positif. Jadi yang 100 yang ini yang nilai X ini kita pindahkan ke ruas kiri. Yang 250 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Dia di sini sebelah kiri bernilai positif. Jadi nanti totalnya kita dapatkan 60. Oh, kita buat dulu ya. X-nya tadi udah pindah, makanya X ini sebelah kiri. X sama dengan 60 tambah 110 tambah 100 dikurang 250. Maka X sama dengan, ini nanti kita jumlahkan ya. Nanti kita jumlahkan dia ini 110 tambah 60 tambah 100 ya. Dikurangi 250 hasilnya 20. Jadi nanti total yang dia itu pemilik sawah dan nanti buat aja kesimpulannya, maka ya
total pemilik sawah dan penggarap yaitu 20 kakak. Nanti dibuat seperti ini untuk kesimpulannya. Jadi untuk contoh himpunan, soal kita kira-kira seperti ini. Oke, sukses selalu, selamat belajar.